Bisa dijelaskan agenda di sekarang ini? Ya, kita mau menyampaikan kepada Pak Mahfud MD tentang dokumen kurang lebih 1000 halaman yang kita harapkan untuk bisa diperiksa oleh tim kantor Menko Polhukam terkait dengan komplotan, perpajakan sampai pada peredaran uang kotor yang dilakukan oleh gengnya Rafael. Nah, ini kami sudah bawa untuk dipelajari oleh Pak Mahfud bagaimana keterkaitan pajak-pajak yang dikemplang oleh kurang lebih 50 korporasi tambang, lalu bagaimana keculasan-keculasan terjadi, bahkan sampai anak petinggi negara yang berseragam ada di dalamnya, putrinya. Nah, jadi kita harapkan agar Pak Mahfud bisa menelisik ini. Kisi-kisinya pejabat ini sudah pernah ditegur oleh salah satu Menko, Pak Menko juga, yang meminta agar anaknya jangan terlampau maju untuk di bidang tambang-tambang seperti ini. Cenderung tambang ini bermasalah semuanya di 2016, data yang kami periksa, dan cenderung adalah pemain-pemain baru. Jadi terjadi peralihan dari pemilik saham lama kepada pemilik saham baru hanya karena persoalan-persoalan hukum di dalam tubuh korporasi tambang itu. Dan ini adalah gurita. Ini gurita celah masuk kelompok Rafael atau pengemplang pajak atau pemain pajak sehingga bisa memutar uang kotor itu, uang hitam itu adalah pada saat semua perusahaan tambang bermasalah. Pada saat perusahaan tambang itu ngemplang. Ada beberapa perusahaan tambang yang salah satunya tidak membayar pajak nyaris sampai 2 triliun rupiah. Itu terindikasi ada seorang selebgram, istri dari seorang orang berseragam berpangkat tinggi gitu. Berinisial S. S itu ya. Iya. Oke. Jadi harapan kita supaya nanti Pak Menko bisa menelisiknya dengan cermat, timnya dengan cermat. Kami membuat surat itu analitatifnya inisial, namun dokumen ini menunjuk seluruhnya menunjuk nama. Ini ada berapa halaman? Ini kurang lebih 920 lembar. Sebel ini ya Pak? Iya, 920 halaman yang ada runtutan, ada kronologi, ada pembuktian, dan ada perbedaan antara data korporasi dengan data MODI di sistem Kementerian SDM Republik Indonesia. Begitu dia. Mungkin seberapa optimisnya surat ini akan sampai kepada Menteri? Kami optimis karena kalau yang kemarin diperdebatkan oleh Pak Menko Polhukam atas data PPATK itu kan kisaran 300 triliun. Ini lebih. Nah, jadi di dunia pertambangan ini lebih. Kami harap Pak Menko bisa menelisiknya, apalagi kasus-kasus ini adalah yang kemarin publik meneriakkan dan membuka kasus-kasus tambang yang diproses sempat berbunyi dan hiruk pikuk di Mabes Polri itu begitu. Oke, ini hasil audit dari IAW sendiri ya Bang, kami bersama tim ya? audit ya, analitatif, kemudian menemukan data-data dan ada pengelabuan data, ada upaya-upaya menghindarkan pembayaran pajak. Yang paling dominan adalah arus dari modal kerja itu sangat tertutup, tidak terdeteksi, padahal harus modal kerja itu harusnya bersikap adil karena itu adalah hak dan kewajiban dari pemegang iup pertambangan begitu. Oke, berapa lama ini auditnya, terus suspeknya itu kira-kira totalnya jadinya berapa dalam pertambangan ini ya khususnya ya? Dalam pertambangan ini kami lihat satu perusahaan saja bisa mengemplang dalam tempo 2 tahun 2 triliun. Ini ada hampir 50-an korporasi di dalamnya. Nah, individualnya terdeteksi ada 5 menjadi perekat. Lalu kami temukan bahwa ada satu selebriti atau jet set internasional putri Indonesia yang ada di belakang semua tambang-tambang yang bermasalah ini. Begitu. Oke, siap. Sebagian besar pemerintah yang main ya? Sebagian besar kami lihat bahwa ada peran dari aparat berseragam masuk ke dalam tambang-tambang yang kemudian bermasalah. Yang kita sayangkan mereka ini akhirnya menjadi kredit dalam konteks tata kelola pertambangan itu. Oke, siap. Ya, dengan Bapak. Saya datang lagi kayak bisa gambar. Saya dengan Bapak ini Bapak. Ada keterlibatan nanti yang putri dari seorang petinggi berseragam itu di sini. Terima kasih Pak. KS. Kira berapa lama lagi bisa ke sini? Ini semuanya inisial ya Bang? Harus ya? inisial. Karena Ibu Sri Mulyani juga memakai kemarin inisial kan. Tapi artinya dokumennya tertulis lengkap. Artinya maksudnya bagaimana Bang bisa
Menteri tahu bahwa inisial-inisial tersebut orang-orang tertentu misalnya siapa gitu? Karena inisial ini kami lampirkan dengan dokumen yang 1000 halaman ini. Oh, Jadi oh di dalam semua tinggal ini ya? membaca, Oh di dalam semua ini berarti ya? Oke, siap. Terima kasih Cik. Laporan tadi. Ya, jadi kami baru menyampaikan kepada Pak Mahfud MD surat kita baru diterima di administrasi tata usaha Kementerian Kemenko tentang ada dugaan kelanjutan dari kemarin, yaitu di mana gerakan-gerakan dari komplotan atau geng Rafael ini yang merambah ke sektor pertambangan. Sektor ini adalah yang kemarin ribut-ribut di Mabes Polri, namun belum berujung. Nah, kami harapkan agar nanti Pak Mahfud MD bisa menelisik 920 halaman kurang lebih. Kalau kami hitung sampai kurang lebih 50 korporasi terlibat di dalamnya. Modus operandi mereka itu hanya dua. Pertama, pengemplangan pajak. Satu perusahaan yang ada selebgram inisial S itu, yang istri dari petinggi berseragam, itu hampir 2 triliun mengemplang. Itu periode 2020-2022. Nah, baru modus yang kedua, mereka adalah selalu memanipulasi dan menghindarkan jumlah serta sumber uang yang menjadi biaya atau ongkos produksi untuk eksplorasinya mereka dan atau eksploitasi. Jadi ada modal kerja itu mereka tutup-tutupi, mereka tidak beritahu. Padahal itu adalah hal yang menjadi hak dan kewajiban bagi pihak mereka, itu harus diketahui negara. Harusnya Pak Menko bisa menelisik ini karena kami lihat sejak periode 2016 terjadi perubahan yang luar biasa besar di dunia pertambangan Indonesia. Perubahan pemilik modal dari komunitas A menjadi komunitas B, kelompok A kepada kelompok B. Jadi ini adalah satu modus yang patut dicurigai oleh negara. Jangan sampai mereka melakukan langkah-langkah untuk memanipulasi negara yang berikutnya gitu ya. Nah, jadi manipulasi ini kecenderungan adalah modal-modal atau uang kotor itu berpindah ke pertambangan. Kami mau menyatakan seperti itu. Jadi negara jangan sampai kalah oleh orang-orang seperti itu, karena bagaimanapun masih banyak korporasi dan individu-individu kita yang masih baik di dunia pertambangan, bukan seperti kelompok ini. Kami memberi clue kepada Pak Jokowi, seperti bagaimana hiruk pikuknya negara bersemangat gitu ya, senang terhadap nikel. Produksi nikel kita ternyata kalau mau jujur oleh investor bukan ditujukan kepada bahan baku baterai listrik, hati-hati. Itu lebih cenderung pada mereka untuk mengambil dan mencampur menjadi bahan anti karat pada besi. Jadi pemerintah kita sudah dininabobokan, diberikan iming-iming bahwa produk ini bahan bakunya kan ke produk baterai listrik. Sesungguhnya tidak. Jadi motif-motif ini perlu juga dicermati negara. Jangan sampai kita terjebak euforia terhadap hal itu. Intinya pajak yang harusnya didapatkan negara, kontribusi dari ongkos produksi atau modal kerja para petambang ini seharusnya bisa mensejahterakan rakyat. Kami sepakat dengan Pak Mahfud MD. Jadi kalau Pak Mahfud MD kemarin tanpa ada breakdown menyebut 20 juta rupiah per warga Indonesia bisa digaji, kami bantu dengan data tadi, itu benar adanya. Bang, tapi kalau keterlibatan artis ini di pertambangan ini ya, pengemplangan tambang ini, perannya apa sih Bang? Umumnya mereka di hilir, di hulu itu paling kayak si S ini. Tapi ada juga nanti seperti yang saya sebut tadi, adalah putri dari seorang petinggi berseragam, inisialnya K. Itu dia putri, masih muda, tapi bisa masuk ke dalam korporasi tambang yang usia tua dan baru dibeli perusahaan itu kemarin, jadi 2021. Dan kami dapat informasi bahwa orang tua si putri ini sudah sempat ya diguyon-guyoni oleh salah seorang Menko untuk dikatakan direm anaknya itu. Nah, jadi kita berharap agar negara jangan kalah oleh orang-orang jahat yang bisa masuk ke dunia pertambangan padahal ekspertisnya tidak ada, modalnya kosong, patut diragukan sumbernya. Kami berharap agar Pak Mahfud MD bisa menelisik. Jikapun Pak Mahfud mempunyai waktu luang untuk berdiskusi, kami siapkan waktu. Kami akan dengan senang hati
menghadap Pak Mahfud. Yang pasti tahap awal dokumen sudah kami sampaikan 920-an halaman. Berarti Itu alurnya ada, itu dokumen perusahaannya ada, bagaimana perusahaan itu bermasalah, pajaknya ada, bagaimana mereka mempunyai modus menghindarkan deteksi modal kerja perusahaan itu. Begitu. berarti emang auditnya itu ngaudit pertambangan ini, masalah pertambangan ini udah lama ya Bang? Udah berapa lama kira-kira? Ini 2016 mereka marak mengganti baju. Hmm. Kalau bisa disebut, mereka ini tadinya bermain di dunia hitam di sektor berbeda, kemudian main ke dunia tambang. Ini sepertinya modus. Dan cenderung 50 korporasi ini berpindah tangan dalam kurun waktu 8 tahun ini. Seperti apa ya? Seperti jamur di musim hujan, perpindahan pemilik saham yang lama ke yang baru kurun waktu 8 tahun ini. Gitu. Kalau perannya Alun sendiri di skema tambang Mereka masuk ke setiap persoalan pajak tambang ini. Dan umumnya pajak-pajak pertambangan ini memang mengemplang umumnya. gemplang tuh maksudnya didetailkan gimana? Pertama, tidak sesuai dengan produksi yang diproduknya, tidak sesuai dengan pendapatannya, dikecilkan, dan kalaupun sudah bermasalah, mereka menghindar, masuklah komplotan ini. Ini modus operandi mereka. Jadi seperti memanfaatkan laporan yang tidak benar itu. Betul, jadi pintu masuk mereka adalah pintu masuk laporan perpajakan dimanfaatkan sedemikian rupa seperti modus 2011 Rapel Alun di Jawa Timur. Ini sekarang ternyata komplotannya masuk ke semua lini begitu. Jadi untuk perusahaan tambang ini kan banyak nih, Bang. Banyak. Ya kan? Nah, mereka kenapa enggak lebih reaktif terhadap melaporkan istilahnya sindikat kejahatan ini? Mereka nyaman. Sebab mereka tidak membayar beban yang besar kepada negara. Orang-orang ini memetiknya menjadi lebih kecil daripada beban ke negara. Kan sayang. Masa kalah negara oleh komplotan ini? Itu maksud kami. Jadi contoh, ada kasus yang selebgram S itu. Di perusahaan itu dia kena pajak, itu pajak bermasalahnya hampir 2 triliun, 1,7 something. Akhirnya nggak bayar. Tapi selebgram itu ikut berkontribusi karena dia punya suami yang berseragam. Itu pintu-pintu masuk mereka. Apakah dibayar? Kita tanya Bu Sri Mulyani. Kami yakin itu tidak dibayar. Karena masuklah orang-orang baru yang mempunyai kekuasaan dan atau link kepada kewenangan tertentu di negara ini saat ini. Gitu. Bang, update perkembangan laporan Abang di KPK soal terhadap RAT. Oh ya, kami tadi alhamdulillah tadi baru ditelepon dari sekretariat KPK, tapi untuk yang selebriti yang P, yang kasusnya adalah biaya komisi atau kickback PT Asuransi Bangun Askrida yang diterima oleh 22 orang gubernur itu. Tadi baru kami dikontak, mereka meminta ketemu dengan pembocor di Askridanya, kami akan upayakan. Mereka minta dilengkapi alur uangnya dan penyebutan nama bukan inisial lagi. Kami menyanggupinya. Oh gitu. Ya. Mungkin bisa di Sangat baik sekali sekarang? KPK tadi mengkomunikasikannya, tapi karena ini menjelang Idul Fitri, mereka minta nanti habis Idul Fitri kami menyiapkan semua dokumen dan atau kayak whistleblower-nya ya dari Askridanya gitu. Insya Allah nanti ada, mudah-mudahan bisa dan mereka mau tidak alergi karena KPK tadi minta tertutup kok katanya, biar jangan terlihat banyak orang dan diketahui orang lain. Gitu. Oke, jadi segera ya di Harapan kita seperti itu. Jadi kalaupun targetnya seperti dari Cumi menyampaikan selebriti itu dihilir, namun kami menghargai itu, walau dihilirkan itu adalah bagian dari uang kejahatan. Ya kita seperti awal menyampaikan kepada inisial P dan lain-lain yang terkait dengan keluarga-keluarga gubernur pada saat membuka skincare, butik atau pet shop, ya cepatlah berkonsolidasi. Kita bukan mau mengatakan mereka orang jahat, tapi mungkin mereka tidak mengetahui apa yang terjadi dan sumber-sumber uang itu. Begitu. Oke. Mungkin pemanggilan mereka itu akan dilakukan kapan? Kalau itu kan kewenangan KPK. Masih lama. Biarlah ya. Tapi kami tadi senang sudah dikontak KPK terkait dengan pengaduan kami terhadap kejadian atau manipulasi atau ada kickback di PT Asuransi Bangun Askrida yang mengalir secara cash ke kurang lebih 22 orang gubernur, di mana yang terbesar itu adalah DKI Jakarta,
Sumatera Barat, kemudian masuk ada di Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Banten. Gitu dia. Itu periodisasi 2018-2022. Gitu. Oke, siap. Bang,